visi untuk bisa mencapai visi yang kita tetapkan itu berdasarkan ideologi yang ideologi adalah sesuatu yang landasan pijak kita. Itu yang bagus sekali. Saya itu masih 7 kali, masih 3 kali lagi. Ya, Anda juga menjadi pemimpin yang melayani. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Memutuskan akan dijalankan yang benar. Akhirnya apa? Kasih senyum yang bagus sekali. Saya itu masih 7 kali, masih 3 kali lagi. Ya, Anda juga menjadi pemimpin yang melayani. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, hari ini kita akan bicara Servant Leadership for Society 4.0. Pemimpin yang melayani untuk zaman sekarang, zaman industri 4.0. Perkenalkan, saya Rahmat Syarif, asli Madura, Ibu Madiun. Yang orang Jawa sebenarnya, orang Jawa pasti orang Jawa nih ya. Orang Jawa ya. Tapi abdi lahirnya di Bandung, biasa ngomong Sunda. Tak anak kakak saya kecil saya di Bandung, anak tentara ya. Kemudian SMA di Malang, kemudian kuliah di Jerman, kemudian balik di Indonesia, kemudian saya kerja di Mercedes-Benz selama 19 tahun. Kemudian saya bekerja di Schneider Electric selama 7 tahun. Kemudian saya dosen Swiss German University paralel waktu itu dengan kerja selama 12 tahun. Sekarang saya dosen di Universitas Pembangunan Jaya dan Universitas Prasetya Mulia. Itu dari saya. Nama saya Rahmat Syarif. Kalau generasi sekarang mungkin masih kenal 2 tokoh ini. Tokoh pertama, jadi nama itu mungkin orang tua saya melihat tokoh ini. Yang pertama Rahman, mudah-mudahan saya kayak Gus Dur ya, Dur Rahman Wahid ya. Ya. Aplaus dong, aplaus. Yang melayani, Gus Dur melayani. Yang kedua, saya berharap ini saya menjadi, nah ini generasinya saya nggak tahu nih. Zaman dulu itu ada film namanya Gone with the Wind. Bintang filmnya namanya Omar Syarif. Mudah-mudahan saya jadi kayak bintang film juga gitu ya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, saya minta we have to change our mind today. Dari pemimpin, bayangan pemimpin yang bosi menjadi pemimpin yang melayani. Setuju? Dalam 1,5 jam kita harus merubah diri kita, dan saya yakin kita bisa. Kita bisa? Bisa. Oke, semangat. Kita bisa? Bisa. Oke, kita bicara dulu mengenai
Zaman sekarang itu kita semua sudah modern. Detik per detik informasi dengan cepat semua orang tahu, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Detik per detik. Kalau kita bicara revolusi industri, pertama revolusi industri dengan penemuan mesin uap, ya, mesin uap, terutama waktu itu kebetulan saya kerja di Mercedes-Benz, salah satu penemunya juga Mercedes-Benz, mesin uap yang mana menggerakkan bisnis pertama berjalan dengan baik dan kemudian masuk ke industri 2.0, di mana ditemukan assembly line. Jadi kalau bikin mobil itu yang dulu posisi per posisi berjalan, ban berjalan, itu dipelopori oleh Ford. Ya. Industri ketiga, ditemukannya komputer, database, sehingga waktu itu kita semua data sudah terkomputerized, dan mulai dengan robot yang masih diam. Sebab kalau zaman dulu sebelum saat ini, kalau ada robot, contohnya di Mercedes-Benz di Jerman, itu dikerangkengin, ya, dia kelas dan lain-lain, orang nggak boleh masuk. Satu gedung gede itu isinya robot semua, zaman saya masih muda, tapi orang nggak boleh masuk. Nah, industri keempat adalah smart plant, jadi pabrik yang pintar, di mana robot itu saling berkomunikasi dengan database, Internet of Things, dan juga artificial intelligence. Ya. Nah, ini berkomunikasi sehingga robot-robot itu berkomunikasi, jadi nggak saling tubrukan. Ada sensor-sensor tertentu yang dikoneksi sama internet dan dikoneksi dengan komputer database, big data, sehingga robot-robot ini tidak berbenturan. Ya. Hal ini juga bisa. Suatu saat 25 tahun yang lalu saya ke Mercedes-Benz, zaman itu sudah ada mobil yang tanpa supir. Sekarang mobil bapak yang baru-baru ya, ketika dekat sama mobil lain punya dit, ada sensornya, ya, ada sensor kan, bunyi. Nah, bisa secara logik simple mengatakan bahwasanya sensor-sensor ini di-connect sama rem. Jadi logikanya, apakah lalu lintas suatu saat bisa tanpa mobil-mobil tanpa sopir? Bisa, ya, bisa sekali. Di Jepang sudah. Implementasinya di Indonesia bagaimana? 4.0. Ada beberapa perusahaan Indorama, satu gedung besar tanpa orang di dalam. Ya, yang ada hanya mesin. Nah, pertanyaan kita, apakah ini wise, bijaksana? Ada. Tapi kita harus berpikir positif. Zamannya dulu kita kan, zaman saya muda, tidak ada komputer, memanjani komputer. Orang bilang, oh pasti banyak pengangguran. Tapi justru lain. Tapi suatu saat kalau 4.0 ini diimplementasikan di Indonesia, mau kasih lihat ya. Siapa dia kan? Kan banyak pekerjaan yang lain, profesional. Lanjut bro. Jadi seperti saya bilang, Internet of Things, faktor-faktor Internet of Things, artificial intelligence, kemudian technical wearables, contohnya jam yang pintar, ya, kacamata yang pintar, ya. Kemudian teknologi robot dan printer 3D. Zaman dulu kan kalau printer cuma 2D,
sekarang 3D. Jadi mesin itu sudah ada 10 tahun yang lalu. Sudah. Ya. Jadi membuat barang, alatnya mesin, barangnya jadi murah, tepat murah. Nah, gimana Indonesia? Kira-kira sebelum balik, Abe, Prime Minister Jepang sudah bicara Society 5.0 dalam Kongres 2017 di World Economic Forum. Dia mengatakan Society 5.0. 4.0 yang bicara orang Jerman, orang Eropa, orang Amerika. Terus Jepang dengan ide Society 5.0. Saya diskusi sama Mbak Mita kemarin. Apa itu Paraman? Itu semua faktor kehidupan, aspek kehidupan dikonek sama internet, sama sophisticated database, sama artificial intelligence. Jepang dia sudah declare. Yang jadi concern untuk kita adalah apa? Kira-kira kita ini di 1.0, 2.0, 3.0 atau 4.0? 3,2 berarti komputer sudah canggih semua pakai komputer. Kalau sekarang petani-petani kita lagi ngapain? Kalau nyangkul maksudnya boleh? Masih manual. Boleh dikatakan pada simple checker.
Kemudian juga ada kasus di mana terjadi ketidaksesuaian antara fasilitas kawasan ketika mereka berangkat itu masing-masingnya tidak sesuai, bahkan berada di bawah standar di mana mereka awalnya sudah tawaran sudah berlari. Nah, karena dari pembangunan itu kan akhirnya kita mencoba untuk membuat satu proposal untuk membuat jasa pelayanan digital yang lebih berkualitas dan regenerasi dengan bermartabat merasa profesional. Dimana kita dengan adanya dengan nama adalah Eni Golef. Jadi dari Eni sendiri akan memberikan pelayanan yang lebih mudah, transparan dan pasien yang lebih. Kemudian juga dia menggunakan dengan berbasis digital. Manajemen presentasinya. Boleh nggak presentasinya sekalian di depan biar kita duduk, jadi lebih fokus kayak tadi biasa. Jadi kalau ini instruksinya saya tolak. Iya, ini yang kita coba bangun adalah pertama menghargai yang sedang berpresentasi. Ya, kalau dia berdiri kita juga melihatnya dengan antusias. Kalau kita duduk, Anda pasti ada yang duduk berngantuk, gitu kan? Kalau berdiri, mohon ini dengarkan dan kita hanya punya waktu satu kelompok untuk mempresentasikan gagasannya selama 2 menit. Ya, dalam 2 menit tampilkan, sampaikan hanya yang terpenting saja. Ya, yang latar belakang dan sebagainya itu silakan diskusikan nanti lebih lanjut dengan Anda. Tapi belajar presentasi 2 menit. Ya, oke. Suatu proposal, ya proposal untuk kerjasama dengan sponsor ataupun pihak lembaga. Ya. Pertama yang kami lakukan adalah kita lakukan pendekatan pada masyarakat dulu. Apa sih usaha kok? Kita mau lakukan usaha tani. Kemudian kita lakukan sosialisasi bagaimana usaha ini meyakinkan bisa untung dan bisa membuat petani itu sejahtera. Kemudian kami akan melakukan juga pendampingan edukasi. Kemudian di tempat dalam pengelompokan usaha kita akan buat kelompok-kelompok tani supaya apa? Supaya bisa pemantauannya lebih mudah. Kemudian setelah clear kelompok usahanya setuju, kita ingin kelompok tani melakukan pengajuan, bisa pengajuan dana atau penyaluran bantuan atau tenaga ahli yang dibutuhkan oleh kelompok tani tersebut. Nah, kalau di usaha tadi, kita juga perlu melakukan pengawasan. Jadi dalam sebuah proposal kami mengerjakan pengawasannya seperti apa supaya yang kita sudah pola kita sudah jalan atau belum, permasalahannya apa, solusinya apa, kita akan lakukan pengawasan. Sehingga itu intinya bagaimana ujungnya itu bagaimana usaha petani tadi bisa sejahtera dan bisa usaha mandiri. Nah, apa yang kita lakukan dalam pembuatan proposal ini? Pertama, kita akan menyusun dulu kelompok tani tadi, ya kita buat kelompok tani. Nah, dalam kelompok tani tadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, sehingga kita harus melakukan kerjasama dengan dinas Pemda setempat dulu. Inisiasi adanya Jasmine Training Center, di mana adalah memanfaatkan lahan tidak produktif untuk ditanami sama tanaman yang namanya serai wangi. Dia tidak memerlukan tenaga ahli karena pohon serai itu gampang ditaruh di lahan tidak berguna. Mungkin di sekitar kita ada tanah yang sengketa atau punya orang yang nggak tahu siapa ditanemin, dan apabila pemiliknya nanti mau digunakan kembali, kita ya silakan aja diambil serai dicabut, tanahnya dipakai, nggak usah ribet gitu. Jadi itu bisa digunakan untuk mendapat penghasilan buat anggota kita yang benar-benar misalnya kalau kita di sini kan ada requirement-nya untuk pendidikan SMA, kemudian dengan apa? Beralih menonton sebuah tayangan di YouTube yang berisi konten iklan. Atta siapa lagi kamu ya? Atta Guntur apa? Halilintar itu
Ya, itu unlimited kan begitu. Pesan-pesannya berisi banyak iklan. Kemudian siapa tuh yang nyanyinya jelek pertama, kemudian dia membaca Al-Quran, membaca Bismillah, kemudian menyanyinya bagus. Ada pesan-pesan iklan yang banyak. Ya, kalau kemudian meningkatkan, menambah lagi konten dari YouTube dan kemudian me-YouTube-kan semua ini bisa menjadi sesuatu yang menarik. Bayangkan berapa banyak anggota Yasin di Indonesia kalau dia mau klik dan subscribe YouTube, maka pasti uangnya akan banyak masuk ke Yasin, ya kan? Bagaimana merekrut teroris itu lewat media sosial. Seseorang berkenalan dengan satu orang laki-laki berkenalan dengan satu orang perempuan yang bekerja di luar negeri. Kita kenal dengan TKW itu. Dia berkenalan, dia cukup sabar mengelola informasi. Dia cukup lama mengelola, sampai 5 tahun dia mengelola informasi. Dia berteman dengan orang di Facebook itu, dengan teman Facebooknya, dan dia begitu sabar melayani segala macam. Mulai dari tukar-menukar informasi, mulai dari tukar-menukar nomor HP, mulai sampai punya nomor WA, sampai informasi yang pribadi dan macam-macam. Sampai akhir pada satu titik tertentu, keduanya menikah. Dan menikahnya tidak sedang berhadapan-hadapan, tapi menikahnya menikah udara. Laki-laki ada di Surabaya, perempuan ada di Yaman. Menikah, dan perempuan yang tadinya hanya pakai jilbab biasa seperti ini, tiba-tiba dia datang dan dia menjadi pelaku bom bunuh diri. Itu yang sedang terjadi, teman-teman. Kalau ada perempuan yang ditugaskan untuk merekrut laki-laki, dia akan mengikuti semua keinginan laki-laki. Dia akan mengikuti apapun keinginan, minta uang pun akan diberikan. Ada satu orang perempuan di Indonesia, dia ditugaskan oleh kelompok teroris itu dan merayu satu orang laki-laki yang dianggap punya potensi untuk bisa menjadi pelaku bom. Tahu apa yang dia lakukan? Dia mengirim segala macam foto telanjangnya. Dia mengirim uang ketika diminta oleh laki-laki, dan itu orang ada di Jakarta juga dua-duanya. Tahu tidak? Ternyata orang keduanya bertetangga. Bertetangga, tapi yang satu tertutup, yang satu begitu terbuka. Akhirnya apa terjadi? Informasi seperti itu kita bisa saja menerimanya. Dia mengirim situs-situs tentang dakwah, hijrah, macam-macam. Semua dilakukan. Kalau kita tidak paham tentang literasi ini, kita tidak paham tentang bagaimana membaca media, membaca informasi, selesai. Abangku pernah berkata, para pemimpin itu bukan ditunjuk oleh pimpinan yang di atasnya. Dia terlahir dengan sendirinya, dan Allah akan memberikan, Tuhan akan memberikan tanda-tanda kepada dirinya. Jangan dipermainkan hidup, hidup jangan dipermainkan. Jangan lakukan kecurangan, pasti dibalas dengan kecurangan. Jangan wariskan kebodohan, jangan wariskan kerakusan, jangan wariskan keserakahan, jangan wariskan hutang dalam luar negeri. Sebetulnya Tuhan telah menentukan siapa akan menjadi gubernur di daerah tertentu, bupati, wali kota, dan siapa yang menjadi presiden Republik Indonesia. Sudah Tuhan tentukan dari jauh hari. Segala upaya apa saja sudah ku jalani, money politik dan juga klinik-klinik sudah ku lakoni. Tapi mengapa sampai sekarang belum kesampaian? Abangku pernah berkata, semua sudah Tuhan tetapkan. Hanya seolah-olah prosesnya kita seorang manusia bertempur, berjuang, berusaha.